Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Mira Miniarti dan Mbak Yekti Prihatin. Dalam hal kali ini kami akan menyampaikan materi tentang kepribadian. Pengertian kepribadian. Kepribadian secara etimologi berasal dari bahasa Latin personare yang artinya menembus. Jadi kepribadian adalah perwujudan lahiriah, bukan dari keadaan pribadi yang sebenarnya dari individu tersebut. Sifat atau watak merupakan bagian dari kepribadian, seperti drama yang diperankan di dalam drama. Sifat-sifat khusus yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari cermin kepribadian sebagai warga atau manusia yang bebas. Beberapa ahli mendeskripsikan kepribadian sesuai dengan apa yang diketahuinya. Ada beberapa ahli yang kami pakai sebagai referensi. Pertama yaitu dari Kuncoro Ningrat. Menurut Kuncoro Ningrat, kepribadian adalah beberapa ciri watak yang dipelihara seseorang secara lahir, konsisten dan konsekuen dalam melakukan proses sosialisasi diri. Yang kedua, menurut Atkinson, kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas menentukan penyesuaian individu terhadap lingkungan. Kepribadian mencakup kepribadian umum yang dapat dilihat orang lain, dan kepribadian berasal dari pikiran dan pengalaman yang jarang diungkapkan. Yang ketiga yaitu George Herbert Mead. Menurut George Herbert Mead, kepribadian adalah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Yang keempat yaitu Robert Sutherland. Menurut Robert Sutherland, kepribadian adalah abstraksi individu dan kelakuannya sebagaimana halnya sama lingkungan masyarakat dan kebudayaannya. Fungsi-fungsi kepribadian. Menurut para ahli psikologi, kepribadian digunakan untuk menggambarkan yang pertama yaitu identitas diri dan jati diri seseorang. Misalnya saya seorang pendiam, seperti itu. Kesan umum seseorang tentang diri seseorang tersebut dan untuk orang lain, misalnya dia seorang yang agresif atau dia anak yang jujur. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan seseorang itu dalam keadaan yang sehat dan bermasalah, misalnya saya seorang yang baik, atau kebalikannya, misalnya dia seorang yang pendendam, misalnya seperti itu. Adapun struktur-struktur kepribadian dibentuk dari ada dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi kesadaran. Dimensi kesadaran itu sendiri dibentuk dari dua komponen, yaitu fungsi dari jiwa dan sikap jiwa. Yang kedua yaitu dimensi bawah sadar, yaitu suatu dimensi yang melakukannya penyesuaiannya terhadap dunia dalam individu itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan Mbak Yekti Prihatin. Faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, faktor herediter atau keturunan. Meskipun sulit untuk dibuktikan, tapi semua percaya bahwa faktor ini berpengaruh kepada kepribadian seseorang karena berhubungan dengan komposisi biologis dan psikologis. Selanjutnya yaitu faktor geografis. Faktor geografis bisa dilihat dari perbedaan kepribadian individu atau kelompok masyarakat yang tinggal. Yang ketiga yaitu faktor warisan sosial dan kebudayaan.
Kebudayaan sangat berpengaruh pada perilaku individu dalam pembentukan kepribadian. Manusia sebagai makhluk yang berpikir akan senantiasa menghasilkan kebudayaan sebagai manifestasi kebudayaannya. Selanjutnya, faktor warisan lingkungan alam. Perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan alam di mana ia akan tinggal. Ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Yang pertama, ciri kepribadian yang sehat. Memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistik, bisa menilai diri apa adanya terhadap kekurangan dan kelebihannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Bisa menilai situasi secara realistik dan juga dapat menghadapi segala keadaan dalam kehidupan yang dialaminya secara realistik dan bisa menerima secara wajar. Tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Kemudian, ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat, diantaranya mudah marah, sering merasa tertekan, bersifat kejam, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang. Kemudian, kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi sebagai otoritas. Untuk berikutnya, konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Yang pertama, yaitu karakter. Adalah penggambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai dengan ciri benar, salah, baik atau buruk. Kemudian yang kedua, temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga, traits, yaitu bisa disebut sifat-sifat. Adalah respon yang senada terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Kemudian, tipe atribut atau ciri mirip dengan sifat tapi dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Dan yang terakhir adalah habit atau kebiasaan. Adalah merupakan respon dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.